Udah kerja keras banting tulang, tapi duit selalu numpang lewat doang. Udah gajiannya numpang lewat doang, tanggal tua mesti ngutang. Hati-hati, bisa jadi ada dosa yang menyumbat rezeki rumah tangga kita. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Solusi Hubungan. Nah, kali ini aku mau bahas tentang dosa yang bikin rezeki rumah tangga kita seret. Ya udah, langsung aja nggak pakai lama. Yang pertama penyebabnya itu adalah Satu, durhaka sama orang tua ataupun mertua. Kalian juga pasti pernah kan bikin salah sama orang tua, mertua juga orang tua kita guys. Terkadang suami kita bentak orang tuanya demi belain kita. Ada juga kan yang kayak gitu. Ingat ya guys, ridho Allah itu sama dengan ridho orang tua. Kalau orang tua kita sakit hati, rezeki kita juga bisa seret loh. Jadi coba diingat-ingat lagi dan jangan sampai kita ngulangin kesalahan itu. Hormati dan sayangin orang tua kita, mertua kita selayaknya orang tua kita sendiri. Penyebab kedua, suami istri saling nyakitin. Setiap bentuk kekerasan, baik itu makian, bentakan, itu ngusir malaikat pembawa rezeki dari rumah. Rumah yang isinya teriak-teriak, jangankan malaikat, duit aja nggak mau betah lama tinggal di rumah kamu. Jadi stop berantem ya. Setiap ada masalah itu, kalau itu masalah besar dikecilin. Nah kalau ada masalah kecil diilangin. 3. Pelit sama pasangan dan juga sama anak. Suami gak mau jajanin istri, istri juga perhitungan sama suami. Padahal sedekah terbaik itu ya ke keluarga. Makin pelit ke keluarga, ya makin sempit juga rezekinya. Suami harus paham, kalau kita ngasih istri, rezeki kita nggak bakal berkurang, malah makin bertambah. Percaya deh, semakin kita royal sama istri, nanti ada aja tuh rezeki yang tiba-tiba datang dari segala arah. Nah, yang satu ini kita harus percaya dulu. Kadang-kadang memang suami nggak percaya ya, tapi dicoba deh, dicoba dulu dan kamu rasain gimana perubahannya. Penyebab keempat, sering ngeluh dan gak bersyukur. aduh, duit kurang terus, hidup kok gini-gini aja ya. Nah, terkadang kita ngucap kayak gitu kalau kita lagi susah kan. Keluhan itu adalah doa. Makin ngeluh, rezeki lari. Nah, yang datang malah masalah. Jadi kita harus selalu bersyukur apapun yang Allah kasih. Yakin deh, semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat rezeki kita. Dan yang kelima, makan harta haram ataupun riba. Guys, ini yang paling serem. Gaji yang dicampur dengan riba, pinjol, atau hasil nipu memang uangnya banyak, tapi nggak berkah. Nggak berkah itu uangnya nggak kelihatan, sebanyak apapun nggak bakal kelihatan. Nanti ada aja habis uangnya untuk misalnya berobat, atau ada masalah, kecelakaan. Serem kan? Nauzubillah. Jadi mulai sekarang, please jauhin riba, jauhin pinjol. Oke guys, dari kelima itu kalian ngerasa yang mana nih? Oh ya, ini disclaimer ya. Ini nggak termasuk sama orang yang rezekinya seret karena malas kerja. Sekali lagi, ini buat kasus yang udah rajin kerja, udah capek-capek, udah berusaha sangat keras, tapi ngerasa rezekinya itu gitu-gitu aja. Dan di sini aku akan kasih 3 amalan untuk bisa membuka pintu rezeki kita kembali. Amalan pertama, istighfar 100 kali. Kamu bisa ngelakuinnya pas abis sholat, atau pas lagi masak, sambil nyetir, kapanpun yang kalian bisa. Tapi yang paling baik waktunya kalau bisa setelah sholat wajib. Amalan kedua, sedekah subuh meskipun cuma Rp2.000. Setelah sholat subuh, kita sisihkan uang Rp2.000 atau berapapun yang kita mampu, kita masukin ke dalam celengan atau dompet yang kita niatkan untuk disedekahkan. Nah, nanti kalau udah terkumpul, kita bisa kasih ke anak yatim atau ke masjid. Rasulullah bilang, sedekah subuh itu didoain sama malaikat. Pasti diganti sama Allah, bahkan berkali-kali lipat. Kalau nggak percaya, cobain 40 hari dan lihat keajaibannya. Dan amalan terakhir itu adalah muliakan pasangan kita. Memuliakan pasangan itu sama dengan memuliakan rezeki. Jangan ngerasa rugi ya. Kalau kita nyenengin istri ataupun kita memuliakan suami, pasti akan kerasa manfaatnya buat kita. Sebagian suami tuh mikir ya, kalau dia ngasih istri, terlalu royal sama istri, terus dia mikir, aduh nanti dipakai nih buat beli skincare, atau nanti dia buat nyalon. Padahal ya, kalau mereka cantik, kamu juga yang bakal nikmatin kan, kamu juga yang bakal dapet nama baik.
Gak usah munafik deh, kalau kita ngelihat istri atau cewek cantik kita juga pasti seneng kan. Dan yakin deh, uang yang kita kasih itu dia juga ngerti kok. Dia nggak bakal pakai itu semua buat diri dia sendiri. Dia juga pasti mikir uang itu buat entah itu tabungan, buat anaknya, dan buat keluarganya. Gak serta-merta untuk dihabisin sama dia sendiri. Jadi jangan pernah takut ya suami-suami. Hal yang sama yang harus dilakukan sama istri ya. Istri harus memuliakan suami. Istri harus nurut. Istri harus memprioritaskan kebutuhan suami. Dan gak boleh perhitungan juga sama suami ya ibu-ibu. Suami yang dimuliakan istri, rezekinya akan dimuliakan oleh Allah. Dan bonusnya rumah tangga kita jadi adem, ayem, langgeng. Bagus kan? Insya Allah rezeki yang seret jadi deras. Rezeki itu bukan cuman angka di rekening, tapi juga ketenangan hati. Nah, yuk mulai malam ini kita minta maaf sama pasangan, sama orang tua, terus besok subuh kita sedekah. Semoga Allah lapangkan rezeki kita semua dari arah yang gak disangka-sangka ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi 5 penyebab kenapa rezeki kita seret. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.